ibu semuanya dan para guru sekalian, kita sekarang berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alal niran." Barang siapa yang senang, barang siapa yang gembira, barang siapa yang suka dengan kehadiran bulan Ramadan, maka haramallahu jasadahu 'alal niran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Alhamdulillah, kita semuanya senang menyambut bulan Ramadan. Buktinya kita pada pagi hari ini semuanya berpuasa. Alhamdulillah. Anak-anak semua, kalian semuanya berpuasa? Alhamdulillah. Jadi siapapun yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, dalam arti dia berpuasa di bulan Ramadan, maka insya Allah dia tidak akan masuk api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW, bulan Ramadan itu 10 hari yang pertama adalah rahmat, 10 hari yang kedua adalah maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan 10 hari yang ketiga adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi 10 hari yang pertama adalah rahmatnya Allah, 10 hari yang kedua adalah pengampunan daripada Allah, dan 10 hari yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Dan bukan cuma itu semua, anak-anakku, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Adam tidak memiliki bulan Ramadan. Umatnya Nabi Nuh tidak punya bulan Ramadan. Umatnya Nabi Musa tidak punya bulan Ramadan. Umatnya Nabi Isa tidak punya bulan Ramadan. Maka keistimewaan menjadi umatnya Nabi Muhammad, Allah menganugerahkan kepada mereka bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini memiliki 5 keistimewaan. Bulan Ramadan memiliki 5 keistimewaan. Yang pertama adalah la khalufu fa bis-shaim atyabu indallahi min rihil misk. Orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih harum daripada minyak misik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, orang yang berpuasa itu sangat dicintai oleh Allah. Orang yang berpuasa itu sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Tadi kan Ustaz katakan bulan Ramadan memiliki 5 keistimewaan. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik. Kemudian yang kedua, siapapun yang meninggal di bulan Ramadan pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa meninggal di bulan Ramadan pasti langsung masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di bulan Ramadan semua pintu neraka ditutup, dan yang dibuka adalah pintu surga. Bahkan
bahkan siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan dia akan masuk surga lewat pintu yang bernama Ar-Rayyan. Lewat pintu yang bernama apa? Ar-Rayyan. Pintu surga yang bernama Ar-Rayyan itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa ketika di dunia. Kemudian yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan adalah siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya manusia itu memiliki banyak dosa. Manusia itu memiliki banyak khilaf. Manusia itu memiliki banyak salah, sehingga ketika kita memiliki banyak kesalahan butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berpuasa. Ini kata Nabi Muhammad anak-anak semua. Ini kata Rasulullah, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, keistimewaan bulan Ramadan adalah siapapun yang berpuasa dia akan mendapatkan gelar M. Apa itu M? M itu adalah gelar muttaqin. Makanya di Al-Quran disebutkan siapapun yang berpuasa dia akan mendapatkan gelar apa? Tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah berlabel muttaqin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, rezekinya lancar, dan yang kedua, kita akan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan kita. Kita kembali ke bahasan tadi, bulan Ramadan memiliki 5 keistimewaan, tadi sudah kita sebutkan 4. Yang terakhir adalah yang kelima, dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, kita akan menjadi hamba yang minal a'idin wal faizin. Kita akan menjadi hamba yang kembali kepada Allah dan sukses, dan insya Allah sudah tidak ada dosa lagi ketika masuk hari yang bernama Idul Fitri. Nah, ini adalah 5 keistimewaan bulan Ramadan. Makanya anak-anak semua di bulan Ramadan ini, ayo kita berpuasa dengan maksimal. Ayo kita membaca Al-Quran dengan maksimal. Ayo kita sholat tarawih setiap hari. Ayo kita berbakti kepada orang tua. Ayo kita sekolah dengan serius, tujuannya agar kita mendapatkan apapun yang kita inginkan, termasuk kita nanti ketika masuk di hari lebaran kita menjadi hamba yang minal wal faizin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian ada tambahan sedikit, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah mempererat silaturahim. Jadi di bulan Ramadan ada 2 hal penting yang perlu kita lakukan dan harus kita kerjakan. Yang pertama adalah mempererat silaturahim. Maka terkait silaturahim, bagi Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya lancar, maka insya Allah kita semuanya ingin rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ingin semuanya mendapatkan rezeki yang baik, ini caranya dari Nabi Muhammad SAW. Kita harus rajin menyambung tali silaturahmi. Dan juga anak-anak semua yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Muhammad tidak akan berbohong. Yang sering berbohong itu kita. Yang sering ngomong tidak jujur itu kita. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dia tidak pernah berbohong, karena apapun yang beliau sampaikan, apapun yang beliau dapatkan, itu semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendapatkan wahyu syariat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang rajin silaturahim, kita akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, rezekinya lancar, dunia apa? Kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di bulan Ramadan kita harus banyak bersedekah. Contohnya siapa? Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini adalah manusia yang paling baik. Nabi Muhammad ini adalah manusia yang paling bertakwa. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu lebih bertakwa. Nabi Muhammad itu lebih baik. Nabi Muhammad itu lebih lemah. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan di bulan Ramadan itu semuanya dilipat gandakan. Jadi amalan sunnah itu pahalanya seperti wajib, dan amalan wajib itu tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah paham, Rasulullah sangat mengerti keutamaan bulan Ramadan. Beliau beramal di bulan Ramadan itu dalam ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sedekah di luar bulan Ramadan saja itu pahalanya besar. Terus bagaimana kalau kita itu bersedekah di bulan Ramadan? Juga keistimewaan orang-orang yang suka bersedekah itu ada 4. Keistimewaan orang-orang yang suka bersedekah itu ada 4. Yang namanya orang yang sulit dibiarkan, yang mungkin kemudian akan berbelajar. Jadi keistimewaan bersedekah itu ada 4. Apalagi bersedekah di bulan Ramadan, ini mendapatkan keistimewaan yang lebih. Yang pertama keistimewaan daripada sedekah adalah Rasulullah SAW, as-shadaqatu tu'tibu wa tubarak. Sedekah itu memadamkan api amalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bersedekah, maka insya Allah tidak akan murka kepada kita. Allah tidak akan benci kepada kita. Dan kalau kita bersedekah, Allah ketika mau marah tidak jadi. Kenapa? Karena kita membisikkan sebagian harta kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi keutamaan sedekah yang pertama adalah kalau kita rajin sedekah, Allah akan cinta kita. Allah tidak akan murka pada cinta yang Allah tidak akan murka. Yang kedua keutamaan bersedekah. Yang kedua adalah membuat rezeki kita semakin berkah. Dengan bersedekah maka menjadikan rezeki
rezeki kita semakin berkah. Jadi kalau kita punya uang 50.000, kita sedekahkan 10.000, maka insya Allah besok akan menjadi 100.000. Kalau kita punya uang 100.000 misalnya, kita sedekahkan 20.000, maka insya Allah bulan depan akan menjadi 1 juta. Kalau kita tidak mendapatkan di dunia, nanti akan kita dapatkan di akhirat. Karena kalau kita sedekah 10.000, balasannya itu sampai 700 kali lipat, dan itu akan kita dapatkan nanti di akhirat. Jadi yang kedua adalah dengan bersedekah, rezeki akan menjadi berkah. Kemudian keutamaan sedekah yang ketiga adalah siapapun yang rajin bersedekah, dia akan meninggal dalam keadaan husnul. Dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini siapapun yang rajin bersedekah, kalau nanti dia meninggal dunia, pasti meninggalnya itu dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Karena memang meninggal itu misteri, tidak ada yang tahu. Mati tidak ada yang tahu. Mati tidak menunggu sakit. Banyak orang sehat itu tiba-tiba mati. Mati tidak menunggu tua. Banyak yang masih muda tiba-tiba mati. Mati itu tidak menunggu kecelakaan. Banyak orang tidur di atas kasur tiba-tiba mati. Sehingga karena memang mati itu tidak ada yang tahu, kita memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Termasuk salah satu cara agar kita itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah yaitu dengan rajin bersedekah. Ini salah satu caranya anak-anak. Jadi dengan rajin bersedekah. Itu yang ketiga, keutamaan sedekah yang ketiga adalah kita insya Allah akan bersedekah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang keempat, yang terakhir insya Allah, yang keempat adalah dengan kita rajin bersedekah, maka insya Allah umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin umurnya panjang, umurnya diberkahi oleh Allah, kita Allah berikan penyakit kepada tubuh kita, maka kita rajin bersedekah. Karena dengan kita rajin sedekah, berarti kita adalah hamba yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika Allah melihat kita itu bermanfaat untuk orang lain, maka pastinya Allah akan menunda kematian kita. Kenapa? Karena kita masih bermanfaat untuk orang lain. Kita itu masih peduli kepada orang lain dengan bersedekah. Ini adalah 4 keutamaan dari siapapun yang rajin bersedekah. Ini merupakan penting yang ingin kita sampaikan di kesempatan yang penuh dengan berbagai ini. Intinya anak-anak semua yang berhormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti dari apa yang harus kita sampaikan yaitu yang pertama, sekarang adalah bulan Ramadan, ayo kita maksimalkan sebaik mungkin. Puasa yang serius, sholat tarawih yang serius, sedekah yang banyak, baca Al-Quran setiap hari, kalau bisa sekali hatam di bulan Ramadan. Kemudian juga di bulan Ramadan ini waktunya kita sambung tali silaturahim dengan saudara-saudara kita. Termasuk acara pagi hari ini adalah silaturahim antar sekolah agar guru-guru saling kenal satu sama lain, agar sesama murid ini ternyata mereka semuanya punya satu tujuan, yaitu ingin mengharumkan bangsa Indonesia ini. Kalian semuanya adalah generasi emas yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan apa itu pahlawan Indonesia.
Ini yang harus apa namanya itu, yang harus kita seriusi, yang harus kita harapkan dari anak-anak kita. Jadi mereka insya Allah adalah penerus perjuangan kita supaya beliau menjalankan anak-anak di masa ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka meskipun mereka ramai guru sekalian, perut mereka insya Allah mendengar, yang mereka mendengar suatu saat insya Allah yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi mereka. Ini melakukan itu silaturahim dan Ramadan, silaturahim dan bersedekah. Itu sudah amalan kita. Maka insya Allah nanti ketika Idul Fitri kita benar-benar Idul Fitri. Apa itu Id? Kembali. Id itu artinya kembali. Fitri, fitrah. Maksudnya apa? Di Idul Fitri kita kembali saja, tidak punya dosa, kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin. Mudah-mudahan karena semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa tenang. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekarang ditutup dengan doa, jangan ada yang ngobrol. Ya, jangan ada yang ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim.